sering membuat cemas, baik bagi individu maupun negara. Tapi, benarkah utang selalu buruk atau justru menjadi alat penting untuk membangun negeri? Dari hubungan utang dengan pembangunan hingga strategi Malaysia menghadapi krisis. Dari risiko utang, valuta asing, hingga apa arti peringkat obligasi bagi kepercayaan dunia. Bersama kami, mari kita pahami lebih dalam bagaimana sih utang bisa jadi sahabat atau malah bumerang bagi masa depan ekonomi di Indonesia. Saya Muhammad Asli Nabil dengan NIM 23100101129. A. Utang dan pembangunan. Pembangunan nasional membutuhkan pembiayaan besar karena keterbatasan APBN. Pemerintah seringkali menggunakan utang sebagai solusi. Dana ini digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, penting untuk memastikan bahwa utang digunakan secara produktif. Bila utang digunakan untuk proyek yang tidak memberikan dampak ekonomi, maka beban membayarnya akan menyulitkan generasi mendatang. Referensi ini diambil dari Todaro, MP, and Smith SC tahun 2015 Economic Development dan Sachs GB tahun 2005 The End of Poverty. B. Utang dan politik. Utang juga tak lepas dari pengaruh politik. Dalam sistem demokrasi, keputusan berutang kadang dia ambil bukan atas dasar urgensi ekonomi, tapi demi kepentingan jangka pendek politik. Contohnya menjelang pemilu, pengeluaran negara bisa ditingkatkan untuk program-program populis yang dananya diperoleh dari utang. Ini menimbulkan risiko keberlanjutan fiskal karena kebijakan diambil untuk meraih suara, bukan untuk efektivitas ekonomi. Referensi ini diambil dari Brazen A tahun 2000, Political Economic in Macroeconomics, dan Nardos W.T. tahun 1975, The Political Business Cycle Review of Economic Studies. C. Belajar menyelesaikan krisis moneter dari negara Malaysia. Pada tahun 1997, krisis moneter melanda Asia, termasuk Indonesia dan Malaysia. Indonesia saat itu menerima bantuan dari IMF dengan syarat-syarat ketat. Namun, Malaysia menghadapi krisis moneter dengan strategi yang berbeda dengan negara tetangganya, yaitu dengan menolak bantuan IMF demi mempertahankan kedaulatan ekonomi, melakukan kontrol modal untuk menghentikan pelarian dana asing, serta menjaga nilai tukar ringgit. Strategi ini berhasil. Pemulihan ekonomi Malaysia berlangsung relatif cepat, dan negara berhasil menghindari pengaruh asing atas kebijakan domestik. D. Resiko pembangunan dengan cara berutang dalam mata uang asing. Utang luar negeri dalam mata uang asing memiliki resiko yang besar. Jika rupiah melemah terhadap dolar, maka beban pembayaran utang meningkat, meski nilai utangnya tidak berubah dalam dolar. Kondisi ini disebut currency mismatch. Negara dengan ketergantungan pada utang valuta asing sangat rentan terhadap gejolak pasar. Karenanya, penting untuk menyeimbangkan komposisi utang dan meningkatkan pendapatan dalam mata uang yang sama. Ada beberapa solusi yang bisa digunakan, yaitu 1. Gunakan utang luar negeri untuk proyek yang menghasilkan devisa. 2. Lakukan lindungi nilai untuk mengurangi resiko kurs, dan bisa melakukan diversifikasi sumber pembiayaan dan perkuat pasar obligasi domestik. Obligasi dan pembangunan. Selain berutang ke luar negeri, pemerintah Indonesia juga menerbitkan obligasi seperti surat undang negara atau SUN dan surat berharga syariah negara atau SBSN. Obligasi ini membantu membiayai proyek strategis tanpa menambah ketergantungan pada lembaga donor asing. Pasar obligasi domestik yang kuat juga memberi pemerintah ruang untuk memperoleh pembiayaan yang lebih fleksibel, namun tetap membutuhkan disiplin fiskal agar kepercayaan investor tetap terjaga. Berikut tentang peringkat obligasi. Peringkat obligasi mencerminkan tingkat kepercayaan investor terhadap kemampuan sebuah negara dalam membayar utangnya.
lembaga seperti Moody's, Fitch, and S&P memberikan peringkat berdasarkan analisis fiskal, politik, dan ekonomi. Nah, peringkat yang baik seperti investment grade membantu negara memperoleh pembiayaan dengan bunga yang rendah. Sebaliknya, penurunan peringkat dapat menyebabkan meningkatnya biaya utang dan keluarnya modal asing. Kesimpulan yang kita bahas kali ini yaitu utang bukanlah musuh, melainkan alat. Jika dikelola dengan hati-hati, utang dapat mempercepat pembangunan. Namun, jika salah arah, ia justru menjadi beban. Transparansi, strategi yang matang, dan keberanian mengambil kebijakan yang tepat adalah kunci dalam mengelola utang untuk masa depan ekonomi di Indonesia.